Lebih mudah dan seru. Bersama saya, Mentor Syifa, kali ini kita akan belajar mengenai sistem penghantaran obat tertarget. Teman-teman, udah tahu belum? Jika dalam membunuh sel kanker, ada sebuah sistem penghantaran obat yang sangat keren, yang kerjanya ini spesifik pada sel kanker tersebut. Nah, hal ini dapat meminimalisir sel normal kita rusak. Nah, kita akan pelajari ini dalam materi penghantaran obat tertarget. Apa sih yang disebut dengan sistem penghantaran obat tertarget itu? Jadi, sistem penghantaran obat tertarget adalah suatu sistem penghantaran obat yang menggabungkan beberapa jenis teknologi penargetan spesifik, seperti contohnya antibodi monoklonal dan lain-lain. Nah, sistem tersebut saat ini adalah yang paling canggih dalam pemberian obat-obatan. Jadi, obat itu akan langsung ditargetkan pada organ spesifik tertentu atau untuk penyakit tertentu, sehingga kerjanya akan lebih maksimal dan minim efek samping. Umumnya, obat yang masuk dalam tubuh kita bekerja secara tidak spesifik, sehingga sel normal dalam tubuh kita itu masih bisa terpengaruh dengan efek obat yang kita minum. Sedangkan pada obat-obat dengan sistem tertarget akan langsung bekerja pada sel spesifiknya. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, ada dua jenis sistem penghantaran obat tertarget. Yang pertama, ada sistem tertarget pasif, dan yang kedua, ada sistem tertarget aktif. Nah, yang pertama yaitu ada sistem tertarget pasif. Tujuan dari sistem tertarget pasif ini adalah untuk meningkatkan konsentrasi obat pada tempat aksi melalui pengurangan interaksi yang tidak spesifik dalam tubuh. Nah, hal ini dilakukan dengan cara, misal dengan mendesain sifat fisika kimianya seperti mengubah ukuran dan berat molekul, kemudian bisa juga diubah muatan permukaannya, mengubah hidrofobisitas permukaan sehingga dia dapat mengatasi barier anatomi seluler dalam penghantaran obat. Nah, beberapa contoh dari sistem tertarget pasif ini antara lain ada liposom, ada mikro atau nanopartikel, misel maupun konjugat polimer. Nah, yang kedua yaitu sistem tertarget aktif. Nah, sistem tertarget aktif adalah suatu sistem penghantaran pasif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tapi dibuat lebih spesifik dengan penambahan homing device, yaitu merupakan suatu ligan yang dapat dikenali oleh reseptor spesifik yang ada pada sel tertentu, yang kemudian akan berinteraksi dengan reseptor tersebut sehingga akan meningkatkan konsentrasi obat pada tempat yang diinginkan. Nah, setelah mengetahui dua jenis dari sistem tertarget tadi, selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh dari sistem penghantaran obat tertarget, yaitu salah satunya menggunakan teknologi bernama liposom. Liposom merupakan partikel koloid yang dibuat menggunakan molekul fosfolipid dan merupakan teknologi yang paling umum digunakan untuk penghantaran obat tertarget. Nah, kita bisa lihat contoh dari gambar liposom di samping. Jadi liposom ini merupakan suatu membran lipid bilayer di mana kepalanya yang berbentuk lingkaran, dia bersifat hidrofilik dan ekornya bersifat hidrofobik. Nah, obat-obatan yang bersifat hidrofilik dapat dimasukkan ke dalam inti liposom, sedangkan obat-obatan yang bersifat hidrofobik dapat ditempatkan di lapisan lemaknya. Nah, pada sistem liposom ini biasanya juga dia digabungkan dengan sebuah ligan yang berfungsi untuk mengenali reseptor atau site aktif tempat obat bekerja. Jadi ligan ini biasanya dapat berbentuk protein, antibodi, dan lain-lain. Jadi nanti ligan ini akan dikenali oleh reseptor tempat si obat itu akan bekerja, sehingga obat akan dilepaskan di sel tersebut. Nah, setelah tadi kita belajar mengenai liposom dan ligan, maka kita dapat mengetahui bahwa sistem liposom itu sendiri bisa kita sebut dengan sistem tertarget pasif, sedangkan penambahan ligannya jadi ligan plus liposom adalah sistem tertarget aktif. Nah, untuk mendesain suatu sistem penghantaran obat tertarget, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, sistem yang dibuat ini harus tetap stabil selama distribusi obat dalam tubuh. Yang kedua, stimulus pelepasan obatnya ini harus spesifik di tempat aksi. Yang ketiga, sistem ini harus cukup sensitif terhadap stimulus untuk menghasilkan pelepasan obat yang efektif. Nah, yang terakhir, yang keempat, mekanisme pemicu pelepasan obatnya harus stabil dalam sirkulasi darah dan terdeposisi selektif di target aksi.
Nah, sekian materi obat